Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Aidul Fitri Syariah Askari, SH.MO. Yang terhormat Dr. Muhammad Iksan, SH.MH, sebagai narasumber pada diskusi hari ini. Dan yang terhormat seluruh tamu undangan dan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat beri salam marilah kita sanjung kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, pembacaan SK Pengurusan Muhammadiyah. Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2023. Acara keempat, serah terima jabatan dan penandatanganan berita acara. Acara kelima, stadium mineral. Acara keenam, penutupan. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dilakukan oleh Beni Chandra Putra SH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqul lazim. Wa mitsaqul lazim wa syaqakum bi iz kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizatis sudur. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Acara ketiga, pembacaan SK Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2023. Kepada Prof. Aidul, ibu silakan. Baik, saya akan membacakan SK tentang pengesahan Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keputusan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNS nomor tentang pengesahan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNS tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memperhatikan satu, surat permohonan SK Pengurus Hima Magister Ilmu Hukum periode 2022-2023. Kemudian kedua, hasil musyawarah besar pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum tahun 2022 memutuskan menetapkan satu, pengesahan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2022-2023 dengan alat lampir. Kedua, apa yang belum diatur dalam SK ini akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusannya akan ditinjau kembali. Tiga, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surakarta pada tanggal 27 Februari 2023 dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNS. Mohon yang dipanggil tidak perlu ya. Saya bacakan nama-namanya. Ketua Umum Muhammad Sofyan SH, Wakil Ketua Oki Suwandi, Sekretaris Sofiana Eka, kemudian Bendahara Nurlina Afifah SH. Kemudian ada dua sumber daya, ada dua departemen Sumber Daya Manusia dan Minat Bakat, Ketua Beni Chandra Putra SH, anggota 1 Alvan Sikria SH, 2 Azrin SH, 3 Kolbi Hanif SH. 3 Departemen Humas Alumni dan Media Sosial, Ketua Fadil Muhammad SH, anggota 1 Salsabilah Atiyah Majid SH, dan 2 Nur Ilmi Fikri Putri SH. Silakan berita acaranya. Ya, boleh. Ini saksinya siapa? Ya, foto dulu katanya. Mana yang foto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada para hadirin dalam agenda diskusi berkala mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Senin 27 Februari 2023 di ruang seminar Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada diskusi berkala mahasiswa pada hari ini dengan tema korelasi rekonstruksi sistem peradilan dan stakeholder penegak hukum di Indonesia, dengan pemateri pertama akan disampaikan oleh Prof. Aidul Fitri Syada Azhari, SHMU,
selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kedua, pemateri dari Bapak Dr. Muhammad Iksan SHMH sebagai dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, kepada Prof. Aidul Fitri Syada Azhari kami persilakan untuk waktunya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah musallin ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti subhanallahi Allah wallahu anna wa ala anfusikum wa biwalidayni wa aqrabin. Itu tadi ayat yang dibacakan oleh salah oleh pembaca Quran. Saya ingin mengaitkan ayat ini dengan materi yang saya sampaikan. Ayat ini sebenarnya bicara tentang keadilan tapi dalam konteks yang spesifik. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah engkau benar-benar penegak keadilan, bil qisti, bukan adil, tapi qisti. Kata qisti di sini menunjukkan barangkali dalam konteks ini, dalam konteks keadilan itu imparsialitas atau impartiality. Jadi netral, tidak berpihak. Syuhada Allah wa bil-qisti syuhada dan menjadi saksi kata Allah. Jadi ini konteksnya pengadilan. Dalam konteks itulah maka relevan kalau kita bicara tentang reformasi peradilan. Saya mungkin akan membagi tugas dengan Pak Iksan belajar pidana, kalau saya sebelum peradilan, jadi lembaga, karena saya dari lingkungan hukum tata negara. Baik, kita mulai dari dasar hukumnya. Mudah-mudahan aja bisa paham ini. I hope we can understand. We can understand about this presentation. Dasar hukum legal base adalah pertama artikel 24 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian tentang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Ini khusus untuk pidana. Ya. Kalau untuk hukum peradilan agama itu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk peradilan ketatanegaraan negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, kita lihat pasal 24. Kekuasaan kehakiman pada pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di kalimat di sini kalimat yang paling pokok adalah kehakiman atau judicial independensi peradilan. Dan ini merupakan prinsip pokok di dalam peradilan kita, pada peradilan secara internasional. Ya, intinya adalah pengadilan atau peradilan itu tidak boleh dicampuri oleh lembaga lain, terutama eksekutif dan legislatif. Jadi, intervensi eksekutif dan legislatif itu tidak diperbolehkan, diharamkan untuk mengontrol atau mencampuri peradilan. Kemudian kedua, juga tidak boleh kekuatan-kekuatan di luar pengadilan selain kelembagaan, misalnya kekuatan media, kekuatan kapital, modal, atau bahkan kekuatan yang lain, itu mengaruhi proses peradilan.
peradilan itu harus berjalan imparsial. Jadi hakim itu harus memutus berdasar pada bukti-bukti dan dalil yang diajukan di pengadilan. Di luar itu tidak boleh. Sekalipun demikian, nanti ada di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Tetapi tidak berarti hakim dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Jadi sebenarnya di sini independensi secara kelembagaan, struktural independence, dan kedua independensi secara fungsional. Di hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh sesama hakim maupun atasan. Jadi tidak boleh ada cerita hakim itu tunduk pada ketua Mahkamah Agung, termasuk pada ketua pengadilan. Jadi hakim betul-betul independen. Hakim itu mandiri. Nah, disitulah maka tujuannya adalah menegakkan hukum, dalam artian hukum itu adalah aturan-aturan hukum positif dan keadilan. Keadilan di sini adalah keadilan yang disebut di dalam Al-Quran qisti, yaitu keadilan yang tidak berpihak, dan juga sebenarnya adalah keadilan yang bersifat bersifat memihak, itu kalau dalam istilah ini keadilan dalam pengadilan misalnya berpihak kepada orang-orang kecil, ya. Dan beberapa kasus misalnya hakim itu harus berpihak kepada kalangan-kalangan, keadilan struktural. Keadilan struktural dan berpihak kepada rakyat kecil dibandingkan kepada kelompok-kelompok besar. Jadi ada kewajiban hakim untuk bersifat berpihak kepada kelompok-kelompok yang rentan. Misalnya perempuan dan anak itu tidak bisa diperlakukan secara sama, terutama anak. Misalnya ini ada kasus David melawan Mario itu, ya. Dan melibatkan Agnes, tahu ya? Agnes, konon katanya dia memprovokasi Mario untuk menyiksa Agnes, menyiksa David. Kemudian orang meminta supaya Agnes itu diperlihatkan, Agnes diperlakukan, dihukum seberat-beratnya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa Agnes ini kan anak di bawah umur 15 tahun. Dia anak. Dia sebagai anak, dia tunduk pada peradilan anak. Walaupun di pengadilan, bahkan hakimnya pun tidak boleh menggunakan baju toga. Dia harus baju batik seperti ini atau baju biasa. Dan bahkan kalau anak kecil banget dia terpisah. Ada ruang khusus sidang anak. Dan bahkan wajib mengupayakan diversi. Jadi tidak langsung pada proses peradilan, bisa melalui proses kekeluargaan, mediasi penal, mediasi dalam bidang pidana. Jadi di situ bersifat afirmatif. Perempuan juga begitu. Perempuan misalnya dalam kasus kekerasan seksual, dia harus menjadi korban yang harus didahulukan. Apalagi kalau misalnya pemerkosaan tidak ada saksi, bagaimana caranya, kan? Jadi harus ada afirmasi, termasuk kepada kelompok-kelompok rentan yang lain. Kemudian kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi pada dasarnya ada dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta peradilan di bawahnya. Ini sebenarnya agak keliru kalau menurut saya. Konsep ini agak keliru karena seharusnya badan peradilan itu tidak di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan itu dia terpisah dari Mahkamah Agung karena kekuasaannya berbeda. Kalau badan peradilan itu
iudic facti. Jadi dia memeriksa fakta. Kalau peradilan Mahkamah Agung itu dia kasasi. Maka di Prancis namanya Cour de Cassation, pengadilan kasasi. Saya tidak tahu di Mesir, tapi kasasi sama karena Mesir induknya dari Prancis juga, seingat saya, pengaruh Prancis. Iya betul. Cour de Cassation. Bahkan mungkin lebih jelas Mesir dibandingkan Indonesia. Kalau Indonesia itu Prancis melalui Belanda mempengaruhi Indonesia. Kalau Mesir itu langsung ke Prancis. Jadi ada Cour de Cassation itu kasasi, dan itu berbeda dengan peradilan biasa. Di Prancis Cour de Cassation itu terpisah, lalu peradilan itu dia di bawah la Supreme Council de Magistrat namanya. Jadi Dewan tertinggi hakim dan jaksa. Karena kalau di Prancis, di Eropa pada umumnya yang dimaksud dengan hakim itu dua. Hakim itu hakim yang duduk, yaitu hakim di kita kenal judges gitu, dan hakim yang berdiri namanya prosecutor, jaksa. Itu tuh hakim namanya, magistrat. Nah, dulu sebenarnya sebelum tahun tahun 65 sebenarnya di pengadilan itu ada dua ya, ada hakim dan jaksa sekaligus. Tapi kita sudah berbeda. Nah, jadi yang pertama Mahkamah Agung, kemudian kedua Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini susunan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial di kita, ada yang menempatkan di bawah sedikit, tapi memang Komisi Yudisial bukan bagian dari peradilan. Militer pertempuran. Kalau pengadilan militer pertempuran khusus untuk penegakan hukum di dalam bidang pertempuran, seperti disersi misalnya. Nah, ini susunan peradilan di Indonesia. Ini Mahkamah Konstitusi itu merupakan badan peradilan yang salah satu dari badan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial sebenarnya bukan badan peradilan. Nah, selain itu nanti ada di bawah ini ada badan-badan yang fungsinya berkaitan, seperti kejaksaan, kemudian kepolisian, lembaga mediasi, lapas ya, yang nanti akan saya jelaskan dalam bentuk integratif criminal justice system. Nah, sekarang kita lihat asas-asasnya. Pertama, sistem peradilan Indonesia itu di asas pokoknya adalah kemandirian peradilan. Tadi sudah kita sebutkan judicial independency, kemudian menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dalam pengertian aturan-aturan yang dibuat oleh negara, dan keadilan adalah nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, termasuk dalam Al-Quran dan ada Bilqis ini. Hukum keadilan bersifat netral, tidak berpihak, atau keadilan yang bersifat berpihak, bersifat afirmatif, seperti dalam kasus anak, perempuan, ya, masyarakat adat, ya, itu dia bersifat afirmatif. Jadi keadilan yang bersifat berpihak. Kemudian di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, lalu muncullah negara hukum Republik Indonesia. Nah, kita lihat hukum pertama, kemandirian peradilan. Pertama, kemandirian peradilan itu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Ini bisa dibaca dalam pasal 3 Undang-Undang 48 tahun 2009. Campur tangan pihak luar itu dalam pengertian legislatif dan eksekutif, dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik, tekanan fisik, jadi tidak boleh ada ancaman fisik maupun psikis. Psikis ini bisa teror segala macam. Dan pengadilan itu mengadili menurut hukum yang tidak beda-bedakan para imparsial.
Yang tadi saya kutip dalam surat Al-Imran itu bil-qisti. Al-qisti itu imparsialitas. Kemudian menegakkan hukum dan keadilan. Pertama, hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini contoh yang berkali-kali saya sampaikan. Di Toraja, kerbau itu nilainya tinggi sekali. Satu kerbau itu bisa senilai 1 miliar. Terutama kerbau tedong itu yang panjang tanduknya atau belang putih, belang-belang itu putih tapi belang. Jadi mirip sapi sebenarnya, tapi belangnya itu biasa belang merah gitu ya. Nah, belang hitam dan merah. Nah, nilainya tinggi sekali dibandingkan misalnya kerbau di Pulau Jawa. Pulau Jawa kerbaunya hitam, dan kalau kerbau hitam nilainya rendah. Nah, harganya rendah, paling berapa kerbau? 40 juta mungkin. Nah, nyampe lah ya, 40 juta mungkin. Nyampe Pak, 40 juta kerbau. Besar sekali. Nah, ketika ada kasus pencurian di Toraja itu berbeda putusannya dengan putusan mencuri kerbau di Jawa, karena nilainya berbeda. Jadi memang harus sesuai dengan nilai keadilan masyarakat. Ada banyak kasus misalnya yang barangkali agak membingungkan. Ada seseorang yang mencuri sendal kemudian dihukum lebih sangat berat. Dan memang harusnya tidak perlu masuk ke pengadilan mencuri sendal itu, karena kalau masuk ke pengadilan ya aturannya yang dipakai. Tapi memang hakim juga harus wajib menggali, mengikuti dan memahami dari hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Apalagi Indonesia ini kan lebih plural ya. Keadilan itu masing-masing berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masyarakat adat misalnya, mereka tidak bisa berperkara di pengadilan. Jadi pernah ada orang dari suku Kubu itu di suku di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Dia berperkara di pengadilan. Itu satu suku itu merasa tertekan, depresi, karena bagi dia hukum yang ada di pengadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan dia. Memang ada pembunuhan waktu itu, tapi seharusnya diselesaikan dengan cara hukum adat. Cara hukum adat itu kan biasanya diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi kalau di beberapa tempat ya diganti rugi saja, tidak usah dihukum, tidak usah melalui hukum formal. Saya pernah menemukan di Toraja itu dari 60 perkara, jadi 60 perkara itu diajukan ke hakim perdamaian adat. Di sana ada namanya hakim perdamaian. Yang dari 60 perkara itu yang hanya 10 perkara yang masuk ke pengadilan. Jadi diselesaikan dengan cara adat. Nah, ini bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kemudian hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas pribadi yang tidak tercela. Tidak tercela ini sangat luas definisinya ya. Termasuk misalnya hakim tidak berbohong. Ini ada jujur juga kan. Hakim memang tidak boleh berbohong. Jadi kalau biasanya saya waktu ketika di Komisi Judisial, kalau ketahuan ada hakim yang pernah berbohong, ya tidak mungkin jadi hakim ya. Kalau politisi boleh berbohong, tapi hakim tidak boleh berbohong ya. Adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Butuh 20 tahun untuk menjadi hakim agung sebenarnya. Nah, saya tidak tahu di Mesir, tapi kalau di Indonesia untuk jadi hakim itu biasanya usianya 30-an. Diterimanya kalau advokat kan 25, hakim dibayar 30. Kenapa? Karena jadi hakim itu berbahaya. Dia adalah wakil Tuhan di muka bumi, sehingga kalau Anda memutus perkara, dia pertimbangannya harus mendalam. Kalau misalnya usianya masih 25, itu bahaya. Dia masih labil secara emosi. Jadi hakim itu memang harus relatif
secara emosi harus lebih matang. Dan biasanya kalau di dalam semacam asesmen psikologi, hakim itu bukan orang yang narsis, yang suka tampil ke muka lalu selfie gitu ya, punya Facebook, punya Instagram, itu tidak cocok jadi hakim. Hakim itu dari segi kejiwaan, kalau ada 4 itu sering tampil, kalau 1 tuh tidak tampil, tidak suka tampil, itu harus 1 tidak suka tampil. Kalau 4 itu politisi, dia sering tampil ke depan. Dan sayangnya memang saya lihat beberapa hakim senang sekali itu di Facebook ya, di Instagram, pamer tas hemat gitu kan. Heran juga saya sering menegur juga ya. Jangan hakim. Tapi yang saya heran, mengapa mereka lulus gitu kan? Karena hakim tidak boleh seperti itu. Hakim itu profesi yang paling kesepian. Ya, tidak boleh punya kartu nama, tidak boleh banyak bertemu dengan orang. Kalau Anda suka ngopi, suka hangout, nggak cocok lagi. Nah, kemudian hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan berlaku berlaku hakim. Ini sudah ada di Indonesia dan di seluruh dunia sudah ada. Kalau secara internasional ada Bangalore Principle yang mengatur tentang 6 prinsip secara internasional: independensi, kemudian kalau ada 6 termasuk kompetensi. Jadi independen, integrity, kompetensi, kemudian ada ketelitian, saya lupa. Hakim harus memiliki itu. Intinya punya integritas dan punya kompetensi. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 jenis golongan hakim. 2 itu masuk neraka, 1 masuk surga. Yang masuk surga itu adalah hakim yang pertama dia mengetahui kebenaran dan memutus dengan kebenaran. Fahuwa fi jannah, dia masuk surga. Jadi dia memutus, dia tahu kebenarannya dan memutus dengan kebenaran tersebut. Itu masuk surga. Yang kedua, dia tahu kebenaran tetapi tidak memutus dengan kebenaran. Nah, ini artinya dia tidak punya integritas. Dia tahu hukumnya tapi dia melihat, dia tidak menerapkan yang hukum tersebut. Fahuwa finnar, dia masuk neraka. Dan yang ketiga yang lebih buruk adalah dia tidak tahu dan dia memutus dengan ketidaktahuan. Ini hakim bodoh. Ya, hakim yang tidak bukan berarti hakim yang tidak punya integritas, tapi hakimnya bodoh. Dan kadang ketemu juga nih hakim seperti ini. Hakim yang tidak tahu hukumnya. Ya. Saya tidak tahu kenapa dia lolos jadi hakim. Kan itu masalahnya juga. Atau dia pura-pura bodoh jadi ya. Jadi inilah hakim yang menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian peradilan itu lebih berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia pengadilan itu demi keadaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebenarnya pertama kali dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 64. Dulu tidak ada. Zaman Belanda apalagi. Zaman Belanda tidak apalagi. Dan ini dibuat oleh Bung Karno, Soekarno. Di Soekarno adalah orang pertama kali yang membuat prinsip atau menuangkan yang membuat prinsip ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu mewujud di dalam kesadaran batiniah. Ini ada dalam undang-undangnya ya. Hati dan moral, hati nurani dan moral. Jadi ketika hakim memutus, dia harus punya kesadaran batiniah dan menjadi sumber nilai utama dan pertama bagi terwujudnya keadilan di pengadilan. Jadi dalam beberapa hal hakim itu harus sering tahajud supaya memperoleh ilham. Ya. Kalau muslim, kalau non muslim tentu saja dia harus senantiasa mengkaji agama. Baik. Kemudian menerapkan keadilan dan menegakkan hukum. Ada keadilan transendental berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dasarnya moral dan etika dan ajaran agama.
ada keadilan hukum atau kepastian hukum, ini dasarnya kemandirian atau imparsialitas di pengadilan, dan tadi yang saya sebutkan keadilan sosial ya, dalam bentuk pemihakan atau afirmatif terhadap kesejahteraan umum dan kelompok marginal. Jadi mendahulukan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan kelompok-kelompok marginal, perempuan, anak, orang-orang miskin, orang-orang yang yang cacat difabel gitu ya. Itu harus didahulukan dibandingkan yang misalnya ya kita sudah mulai ya, penggunaan fasilitas difabel itu kan diskriminasi sebenarnya. Diskriminasi terhadap orang yang tidak difabel. Tapi memang harus begitu. Nah, kemudian sekarang bicara tentang reformasi peradilan. Ini sebenarnya bisa dibaca di dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 50, Undang-Undang 51 dan tahun 2009. Kurang lebih ada 3. Pertama, administrasi. Yang paling pokok adalah transparansi putusan dan limitasi pemberian putusan. Sebuah Muhammad dan Abdul Rasulullah dan Nabi Badah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aidul Fitri Syadasari selaku narasumber dan sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMS, pada rekan-rekan mahasiswa S2 Magister Ilmu Hukum UMS, dan mungkin ada hadirin sekalian yang mungkin bukan mahasiswa MIH. Saya diminta untuk mendampingi Pak Fitri membahas tentang rekonstruksi sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana setidaknya, karena saya kalau yang sistem peradilan lain tidak begitu paham. Baik, untuk menyingkat waktu, karena waktunya setengah jam. Iya Mas. Nah, sebenarnya mata kuliah 1-2 SKS. Jadi yang pertama, kita semua mengalami ya, lagi ngerti itu. Ada prahara hukum Indonesia ini, ya, mafia peradilan luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aidul. Saksi bukti palsu ini juga banyak dalam praktek hukum. Bahkan skandal seks porno, ya, aparat penegak hukum. Pernah ada hakim atau siapa itu yang kemudian jasanya itu dibayar dengan suapnya itu dibayar dengan layanan seks. Kemudian ketidakadilan proses hukum, kita melihat beberapa kasus, ada kasus mukmin, ada kasus ya, kasus kecil-kecil yang orang berpikir keadilan sistem apa gitu ya. Orang nyuri sandal masuk ke pengadilan, orang nyuri semangka 2 masuk pengadilan, orang nyuri pisang masuk pengadilan gitu ya. Sampai kemudian diadili dengan proses yang panjang. Proses yang panjang tentu saja biayanya besar ya, menyebabkan pengadilan overload, lalu banyak kasus dan lain sebagainya. Hasilnya tidak ada gitu. Setelah diputus itu biasa diputus sama dengan masa penanganannya, kalau sempat tidak kan sudah. Nah ini masalah sebenarnya, ada masalah dalam sistem hukum kita ini. Penggelapan barang bukti banyak ya, kasus-kasus narkoba kita sering kali mendapatkan berita aparat penegak hukum itu justru menggelapkan barang bukti, bahkan ada yang pakai sendiri, ada yang kemudian dijual lagi. Kasus korupsi banyak sekali ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aidul. Walaupun menurut Komisi Yudisial dulu Pak Usro dan lain sebagainya, termasuk Pak Aidul, rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim itu tidak semuanya ditanggapi oleh Mahkamah Agung. Ya. Kemudian ada obstruction of justice. Ini yang kemarin populer sekali dalam kasusnya Sambo gitu ya. Bagaimana rekayasa kasus. Ini yang ketahuan gitu ya. Yang itu tidak ketahuan orang meyakini banyak, sangat banyak ya, kasus-kasus obstruction of justice itu. Baik. Nah, mafia peradilan ini transaksi perkara gitu ya, jual beli putusan, maklar kasus, pemerasan, calo perkara gitu ya. Tadi
Prof. Aidil sudah memberikan contoh beberapa gitu ya, praktek-praktek hukum ini. Dampak dari adanya mafia peradilan, mafia peradilan jangan dipahami hanya di pengadilan saja gitu ya. Dalam sistem peradilan pidana, peradilan itu yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, bahkan ujungnya sampai ke pemasyarakatan. Ya, ini sistem peradilan pidana. Jadi muter itu yang mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang termasuk upaya hukumnya, banding kasasi, ya, sampai kemudian mafia peradilan ini kemudian memberikan dampak, ya. Jadi merusak sustainable development, ini merusak pembangunan, ya, keberlangsungan pembangunan, merusak atau mengeksploitasi sumber daya non fisik, sumber daya manusia termasuk itu dirusak, ya, oleh perilaku mafia peradilan. Ya. Jadi sekarang menjadi jujur menjadi barang aneh gitu, ya, sulit gitu. Ini kan berarti kita itu sebenarnya sudah bagian dari produk rusak. Bisa jadi yang merusak itu proses peradilan itu, gitu ya. Ketika orang itu gampang saja jawab supaya melanggar undang-undang termasuk lalu lintas kemudian tidak diproses hukum dan lain sebagainya, ini bagian dari yang anak kecil-kecil saja sekarang sudah mulai ngerti suap. Itu karena proses peradilannya tidak berjalan, ada mafia di sini. Kemudian merusak kualitas kehidupan, ya, mafia peradilan jelas. Merusak kepercayaan dan respek masyarakat. Nah, mafia peradilan merupakan kekuatan-kekuatan lain, ya, nepotisme, favoritisme, ya. Dan virus ini dapat masuk ke seluruh jaringan sistem peradilan pidana, ya. Baik mulai tahap penyelidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan di eksekusi. Eksekusi itu di ujung gitu ya. Dulu kita tidak bayangkan proses peradilan itu ada korupsi itu kalau di penyidik wajar ya. Pilih kasus, ya, mau ditahan tidak ditahan, jenis penahanannya karena dipegang oleh aparatur yang buruk, ya, bisa jadi yang bisa curhat bisa jadi kunjungan biasa yang maksimal hanya 5 tahun. Di dalam KUHP ini masih sejenis kejahatan. Bisa lagi pasal-pasal yang berat, orang melakukan satu tindak pidana. Kalau kita misalnya mempelajari konkursus idealis, satu perbuatan pidana melanggar lebih dari 1 delik, uang bisa kemudian memilih, kan, disangkakan, didakwakan, itu pasal yang ringan. Ini juga bisa untuk bermain. Pengadilan saya kira sama ya, pengadilan tadi sudah disampaikan Pak Fitri. Bahkan di tingkat eksekusi, kita kenal ya, dulu Arlita Aryani, bagaimana dia menempati satu ruang di LP Jakarta kalau tidak salah. Semua ini, ya, masuk ke semua ini. Maka pertanyaannya adalah ada masalah, ya, dalam sistem hukum kita. Jadi kinerja penegakan hukum itu dipengaruhi oleh 5 faktor ini. Faktor peraturannya, baik atau belum, berkualitas atau belum. Ditangani KPK, masuk penjara. Tidak ada yang bebas. Tetapi ketika kemudian begitu banyak kasus korupsi, apalagi yang menjabat gitu ya, kepala-kepalanya itu yang pengadilan lebih tinggi, Mahkamah Agung. Tapi kalau kemudian tadi disampaikan, ya coba dengan gaji segitu, dia itu hidup atau ditugaskan di daerah-daerah terpencil yang sengaja transportasinya, tapi kalau disuruh pilih gitu ya, mungkin gaji 10 juta dia tinggal di Jawa, dengan kemudian orang Jawa dengan gaji 20 juta dia ditempatkan di Maluku gitu ya, mungkin ya mikir mungkin di sini saja lebih kontrol dan lain sebagainya, ya, karena biayanya tadi. Nah, dulu pernah ada yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk membuat aparat penegak hukum itu jujur, tidak terlibat dalam korupsi mafia peradilan itu adalah menaikkan gaji. Itu saya kira sudah diusahakan, sudah diusulkan berkali-kali, termasuk oleh KY yang kemudian sekarang kesejahteraan aparat penegak hukum itu ya sudah baik. Walaupun tadi
Ya, masih tidak berarti kemudian dengan uang segitu itu sudah cukup untuk daerah tertentu. Saya kira memang masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian masyarakat, ya, kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum, baik sebagai pelapor, saksi, gitu ya, khususnya pelapor saksi, ini sangat penting. Kalau kita tidak peduli terhadap praktek penegakan hukum, orang sering mengatakan saya itu melapor kehilangan sapi, sapinya tidak kembali, kandang sapinya ikut hilang. Hanya dia puas ketika pelaku pencuri sapinya masuk penjara. Sistem peradilan pidana kita sejauh ini masih seperti itu. Ya. Perlindungan terhadap korban masih sangat minim, walaupun bahkan sekarang sudah ada LPSK. Sehingga partisipasi masyarakat di dalam penegakan hukum itu masih rendah. Kasarnya orang kepepet kan. Saudara kalau ditawari sama-sama menjadi saksi gitu, yang melihat tindak pidananya, kalau ditawari mau gak jadi saksi, nah iso mesti orang, nah iso gitu. Tapi kan menjadi saksi kalau melaporkan tindak pidana itu merupakan hak, kecuali dalam hal kejahatan terhadap kecuali bagi aparat penegak hukum, aparat keamanan itu melaporkan tindak pidana wajib. Ya, di KUHP diatur begitu. Atau yang mengetahui tindak pidana permufakatan jahat terhadap nyawa atau harta benda. Karena harapannya anak lapor itu kemudian bisa dicegah. Ini hak. Tetapi kalau penyidik itu sudah menetapkan saudara itu dipanggil jadi saksi, maka menghadiri panggilan penyidik itu menjadi wajib, tidak lagi hak. Melaporkan awal hak, tetapi begitu penyidik sudah tahu oh nama Anda tertulis sebagai calon saksi, hadir menjadi saksi menjadi satu kewajiban. Orang disuruh pilih menjadi saksi atau tidak, kebanyakan orang dia akan mengatakan tidak kalau bisa pilih. Tapi sayangnya tadi ya, menjadi saksi kalau sudah terlanjur dipilih, ditunjuk, ditentukan oleh penyidik, itu hadir menjadi wajib lagi, tidak punya pilihan gitu. Nah, fakta ini juga menyebabkan dalam banyak kasus, dalam penelitian saya, banyak kasus yang tidak bisa sampai sukses ke pengadilan itu karena saksinya minim. Polisi penyidik gagal memperoleh saksi-saksi yang kuat, sehingga dengan saksi yang minim kemudian dipaksakan ke pengadilan. Beberapa kasus kemudian gagal dibuktikan di pengadilan, beberapa kasus terpaksa kemudian dihentikan penyidikannya. Ya, karena memang tidak kuat. Kalau kita secara yuridis formal memahami pasal 183 bahwa pemidanaan, penjatuhan pidana itu hanya bisa dilakukan oleh hakim dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Itu kan sebenarnya 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Tetapi hampir 90% mungkin, kecuali pelanggaran lalu lintas barangkali, yang kasusnya tidak berlanjut ke pengadilan kalau saksinya tidak ada. Walaupun sebenarnya kalau di pasal 183 mengatakan perlu minimal 2 alat bukti dari 5, itu artinya kan tidak ada yang mengharuskan semua perkara itu harus ada saksinya. Tapi pada kenyataannya 90% lebih kasus itu ke pengadilan selalu saja ada saksinya. Seolah-olah menjadi saksi itu menjadi salah satu alat bukti yang harus ada ketika satu perkara masuk ke pengadilan. Nah ini fakta, ya. Justru karena keadaannya masih seperti itu, mau tidak mau, ya. Proses peradilan ini harus bagaimana melibatkan atau memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mau menjadi saksi. Budaya hukum masyarakat juga mempengaruhi, ya, banyak kasus-kasus yang ketika masyarakat secara umum tidak memberikan perhatian kepada proses penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Ini kasusnya Sambo, seandainya masyarakat itu tidak peduli, gitu ya,
pers tidak peduli mungkin ya tidak akan seperti ini gitu ya. Pers mengawal sedemikian rupa kasusnya, persidangannya, sehingga ini termasuk yang jarang. Tidak berarti tidak boleh, memang boleh hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, boleh, sepanjang masih di bawah, sepanjang masih maksimal di batas atas ancaman pidana di pasal yang didakwakan yang tersebut. Tetapi memang tidak terlalu lazim, boleh tapi tidak terlalu lazim. Dalam kasus ini saya meyakini bagaimana kawalan masyarakat terhadap kasus ini, perhatian masyarakat terhadap proses hukum kasus ini yang kemudian menjadikan hakim juga memiliki rasa percaya diri, gitu ya, rasa percaya diri untuk bisa menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dalam tanda petik, ya, hukum seadil-adilnya. Dan ternyata ini sangat memuaskan masyarakat. Masyarakat jadi orang mengatakan rasa percaya masyarakat terhadap hukum itu dan tumbuh lagi, gitu ya. Baik. Sistem peradilan pidana ini kalau dari sisi alur kan seperti ini ya. Jadi kalau di dalam masyarakat terjadi tindak pidana, kemudian nanti akan masuk ke penyidik, ya nanti disitu akan jadi tersangka. Ada beberapa yang diselesaikan secara di luar STP, sistem peradilan pidana. Di peradilan anak seperti yang kemarin. Memang sekarang di undang-undang sistem peradilan pidana anak yang baru, pidana anak itu ada diversi. Ini sebagai wujud dari restoratif justice yang sekarang itu sedang sedang mendunia dalam tanda petik, gitu ya. Resolusi PBB, ya, konvensi-konvensi internasional mendorong supaya semakin diakomodasi restoratif justice. Undang-undang sistem peradilan pidana kita untuk peradilan anak itu sudah mengenal restoratif justice. Di antaranya adalah dengan diversi. Tapi mohon maaf ya, diversi sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Prof. Aidul. Ini memang ada syarat. Ini kemarin si siapa perempuannya berapa Pak? 15 tahun itu termasuk anak ya, karena anak yang bisa diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya umurnya 8 tahun sampai 18 tahun, yang bisa dipidana umur 14 sampai 18. Tapi diversi itu ada ketentuannya. Satu, ancaman pidana pasalnya tidak lebih dari 7 tahun ya. Kasus itu kalau kemudian sampai mati, misalnya dianggap turut serta, ya, si perempuan itu dianggap turut serta membunuh atau minimal membantu, ya, membantu berarti dikurangi sepertiga ancamannya. Kalau 15 dikurangi sepertiga masih 10, ya, logikanya sudah tidak bisa diversi, memang harus selesai pengadilan. Jadi kalau diversi malah kemudian jadi terlalu dipaksakan, gitu ya. Memang tafsir terhadap itu ada juga ya yang mungkin punya pandangan berbeda, gitu. Baik, proses hukum yang ini tadi disampaikan bagian dari integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana yang terintegrasi, mulai dari pelibatan polisi, jaksa, hakim, ya, petugas LP, ya, dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Inilah yang harapannya itu bisa kemudian mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Saya ingin mengingatkan pada kita semua, kalau tujuan hukum acara pidana, tujuan sistem peradilan pidana sebenarnya dengan kata lainnya, ya, kalau di pedoman pelaksanaan KUHP itu dikatakan mencari dan menemukan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material itu bukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki wallahu a'lam itu ya, kebenaran milik Allah. Tetapi kebenaran yang selengkap-lengkapnya yang dihasilkan dari penerapan hukum acara pidana secara tepat, jujur, adil terhadap suatu kasus pidana. Jadi kebenaran yang bisa diciptakan, yang diharapkan dari proses peradilan pidana itu adalah bagaimana kalau rule of game-nya dalam hukum acara itu sudah ada, ya.
bagaimana cara main hukum acara, mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan ada, itu diterapkan secara adil, secara jujur, secara profesional. Maka hasil putusan pengadilan yang dihasilkan dari proses yang jujur, yang adil, ya itu yang mungkin dijaga oleh peradilan manusia. Bisa jadi salah orang, bisa jadi gitu ya. Tetapi sepanjang prosesnya sudah dilakukan secara jujur, tidak melibatkan nepotisme, tidak melibatkan uang, tidak melibatkan korupsi, tidak melibatkan diskriminasi, ya. Semua proses hak-hak tersangka, hak-hak saksi, gitu ya. Rule, aturan-aturan main bagaimana proses penyidikan, penuntutan, proses peradilan dilaksanakan, asas-asas peradilannya dilaksanakan, menghasilkan putusan yang itu putusan yang terbaik sebagai tujuan pemacaran pidana. Ya. Memang kalau kemudian di kemudian hari kok ada novum baru, gitu ya, ada bukti baru, bisa PK, ya tidak apa-apa. Sebelum ada PK ya putusan yang terbaik, ya putusan yang dihasilkan oleh proses peradilan yang baik tadi, ya, yang sudah menerapkan aturan hukum secara baik. Baik. Ini nanti bisa untuk melakukan koreksi tentang bagaimana sistem peradilan pidana kita sekarang ini. Jadi sistem peradilan pidana yang sehat, yang ideal, itu adalah sistem peradilan pidana yang dapat menjalin keadilan. Ya. Jadi kalau sistem peradilan pidananya itu tidak bisa menjamin terciptanya keadilan, berarti sistem peradilannya tidak sehat. Entah tidak sehatnya nanti tadi ya, di sistem peradilan pidana di bagian ujung depan, di tengah, atau di ujung belakangnya gitu. Jadi ada yang tidak baik. Yang kedua, menjamin keamanan warga masyarakat. Sistem peradilan yang baik, sistem peradilan pidana yang baik, yang sehat, maka dengan bekerjanya sistem peradilan itu, keamanan warga masyarakat juga terjamin. Kalau para perampok, para koruptor tidak diproses hukum, nah masyarakat kemudian merasa tidak aman, gitu ya. Kalau para preman tetap berkeliaran, kita tidak bekerja sistem peradilan pidana, sehingga kemudian masyarakat tidak merasa mendapatkan jaminan keamanan. Sistem peradilan pidana yang sehat akan menghasilkan peradilan yang jujur, bertanggung jawab, etis dan efisien. Ya. Sistem peradilan pidana yang sehat dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tidak peduli, tidak punya respek, kepercayaan terhadap sistem peradilan, baik tidak percaya pada polisinya, jaksanya, nah itu berarti karena sistemnya tidak berjalan dengan baik. Nah, saya tidak tahu, Prof. Aidul saya kira tahu tentang bagaimana sih negara-negara lain yang memiliki sistem peradilan pidana yang begitu dipercaya oleh masyarakat. Kalau kita itu, maaf ya, sepertinya itu sekarang sama polisi tidak percaya, sama jaksa tidak begitu percaya, sama hakim tidak begitu percaya, sama aparat LP juga tidak begitu percaya. Karena tadi yang di atas tadi, ya, kerusakan kaitannya dengan mafia peradilan, korupsi peradilan itu luar biasa. Menumbuhkan kepercayaan ini, ya, masyarakat respect lagi. Kalau ada masalah dia selesaikan ke pengadilan, gitu ya, dia laporkan. Ini kalau mereka kemudian sudah percaya. Nah, sekarang orang punya masalah itu sering mengatakan memperebutkan satu pekarangan bisa jadi dua pekarangan hilang gitu. Ya, pekarangannya diperebutkan tidak mesti menang, malah kita kehilangan modal gitu ya untuk melakukan gugatan. Nah, ini banyak terjadi, ya, sehingga masyarakat kurang memiliki kepercayaan dan respect, ya, kepada proses peradilan. Sistem peradilan pidana yang sehat ini merupakan resources, ya, non fisik, ya, yang diperlukan untuk kelangsungan generasi berikut. Jadi kalau kita itu bisa memperbaiki sistem peradilan pidana yang sehat menjadi sistem peradilan yang sehat,
polisinya baik, bisa dipercaya, jaksanya, hakimnya. Ini sebenarnya warisan yang luar biasa. Ya. Memberikan warisan yang baik pada generasi berikut, bahwa percaya selain peradilan Allah nanti gitu ya, di dunia itu juga ada peradilan yang bisa memberikan keadilan. Gitu. Perlu untuk sustainable development, ya, sustainable society, jadi kelangsungan hidup, kelangsungan pembangunan, kelangsungan hidup sosial ya, di masyarakat. Bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya yang berkelanjutan, ini sistem peradilan yang baik. Jadi tidak boleh juga kita hanya membangun. Kalau sekarang misalnya ini sedang dibangun IKN ya, itu ya tidak saja cukup bangunan gedung pengadilan yang mungkin Mahkamah Agung nanti punya kantor di sana gitu ya, pengadilan di sana, kejaksaan, bukan itu saja, itu tidak cukup. Tetapi juga sistemnya ini bersama lembaga-lembaganya ini, polisiannya bagaimana, kejaksaannya bagaimana, pengadilannya bagaimana, LP-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Sistem peradilan pidana yang ideal merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik. Ya. Kita harus ingat, walaupun pengadilan tadi dikatakan bahwa pengadilan itu memang bukan bagian dari pemerintah, gitu ya, tetapi bagian dari kekuasaan negara. Kalau jaksa jelas disebutkan dalam undang-undang bagian dari pemerintah. Polisi juga sama. Walaupun dikatakan di sana itu merdeka ya, sifatnya merdeka mandiri gitu ya. Tetapi mandirinya sebagai bagian dari pemerintahan, ya mau tidak mau. Kalau peradilan kita, sistem peradilan pidananya jelek, itu mau tidak mau, pemerintahan kita, kalau sekarang ya era Jokowi, ya ikut jelek. Kalau sistem peradilan yang baik, ya baik. Walaupun dalam banyak hal, presiden sebagai penguasa eksekutif tidak juga atau salah juga kalau nanti terlalu ikut campur dalam urusan peradilan. Kalau nggak ikut campur, dia juga dianggap salah. Kalau terlalu ikut campur juga dianggap salah. Ini barangkali mungkin sistem apa yang nanti bisa disampaikan. Baik, nah reformasi peradilan, sistem peradilan, kalau kemudian tadi dihubungkan dengan bagaimana pendapatnya Friedman, maka reformasi sistem peradilan itu berarti harus ada reformasi atau restrukturisasi atau apa tadi ya, rekonstruksi. Itu berarti ada reformasi terkait dengan substansi hukum. Jadi aturan hukumnya yang kira-kira masih ada celah yang menyebabkan sistem peradilan pidana itu tidak berjalan dengan efektif, efisien sesuai dengan tujuan. Ya, ini kita sudah disahkan KUHP baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diberlakukan 3 tahun kemudian, berarti per 1 Januari kalau tidak salah nanti akan berlaku ya KUHP baru kita. Sistem pemidanaan di dalam KUHP baru kita beda dengan sistem pemidanaan di KUHP yang sekarang. Mau tidak mau harus juga dilakukan reformasi pembangunan ya, hukum acara pidana termasuk hukum pelaksanaan pidana yang bisa sejalan dengan konsep pemidanaan dalam KUHP. Nah ini termasuk reformasi. Mudah-mudahan besok undang-undang hukum acaranya semakin baik, peraturan pelaksanaannya semakin baik, undang-undang pemasyarakatannya semakin baik, karena ini semua menuntut harus ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah pembaruan atau reformasi struktur hukum, legal structure. Ya. Ini yang mungkin barangkali dibahas, ya tadi disampaikan oleh Pak Prof. Aidul, bagaimana melakukan reformasi, pembaruan, rekonstruksi struktur aparat penegak hukum, APP ini, kepolisian, penyidiknya. Saya kalau sekarang itu mumet gitu ya, kalau ditanya sekarang katanya Pak sekarang berlaku catur bangsa sekarang itu yang mana gitu. Polisi oke, jaksa oke, hakim oke, advokat oke. Terlibat dalam penegakan hukum ada sipir, pembimbing pemasyarakatan ya, PP di Bapas itu.
Kemudian di tingkat penyidikan penuntutan ada KPK. KPK para penegak hukum, kalau mau dikatakan mangsa, ini mangsa yang mana gitu kan? Mangsa polisi atau mangsanya kejaksaan? KPK itu bisa nyidik, bisa menuntut pemenangnya gitu. Penyidiknya nanti masih ada yang lain, ya ada kejaksaan untuk tindak pidana khusus juga bisa menyidik, ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil itu banyak sekali instansi yang memiliki PPNS, pajak punya, imigrasi punya, kehutanan punya, gitu ya. Banyak sekali. TNI Angkatan Laut juga bisa nyidik kasus-kasus yang terjadi di laut. Reformasi ini baik kaitannya dengan ya, ketimpang tindian gitu. Struktur hukum di bidang penyidikan penuntutan. Juga tadi dikatakan Prof. Aidul, bagaimana kita itu melakukan reformasi di bidang di pengadilan. Nanti ujung-ujungnya bagaimana juga melakukan reformasi di undang-undang pemasyarakatan, undang-undang pelaksanaan pidana. Nah, ini pekerjaan yang sungguh berat, termasuk reformasi budaya hukum. Ya, mereformasi budaya kita, budaya yang sekarang itu orang enggan untuk menjadi pelapor, menjadi pengadu, untuk menjadi saksi. Bagaimana kemudian orang itu memiliki kesadaran, termasuk budaya hukum dalam masyarakat. Ya. Masyarakat ini sangat menentukan di dalam hukum pidana, karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman ada perintah hakim itu harus menyerap ya, rasa keadilan masyarakat, hukum yang hidup. Maka nanti kalau saudara sekalian mempelajari KUHP baru, kalau sekarang KUHP baru, KUHP lama itu pasal 1 itu asas legalitas. Besok di dalam KUHP kita itu asas legalitas ada, tetapi juga memberlakukan hukum yang hidup. Jadi orang nanti bisa dipidana tidak saja karena melanggar pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga bisa juga melanggar aturan-aturan yang hidup di suatu masyarakat tertentu, ya, yang masih hidup ya, yang memang diakui di masyarakat adat khususnya bahwa aturan itu masih hidup. Ini ada perubahan yang luar biasa. Nah, budaya hukum yang ada ini bisa berkonotasi positif gitu ya, kalau memang mendorong ya budaya penegakan hukum itu ya. Reformasi kultural ini penting dengan menumbuhkan etika hukum ya. Juga ilmu pendidikan hukum ini juga bisa memberikan kontribusi ya, kontribusi terhadap culture masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tidak tahu hukum, ya, pendidikan hukumnya sudah tidak, pendidikan hukum tidak harus sudah di fakultas hukum gitu ya, tapi termasuk sosialisasi hukum dan lain sebagainya. Ini baik ya, nanti insya Allah itu akan jadi baik. Nah ini yang sebenarnya ingin dibahas, tetapi kan waktunya sempit, saya juga belum sempat untuk dilanjut. Reformasi struktural ini yang tadi ada gagasan bagaimana merekonstruksi legal structure dalam sistem peradilan pidana. Jadi posisi penyelidik, penyidik, jaksa, gitu ya, hakim, advokat, sipir. Ini mau tidak mau memang harus dilakukan kalau kepingin kita memiliki tadi sistem peradilan pidana yang ideal. Nah, ini mengingatkan tadi, Prof. Aidul tadi juga sudah menyampaikan tadi ya, asas-asas dalam penegakan hukum. Ini tidak terlalu rusak ya, apa ini? Slide-nya. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatakan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa? Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dikatakan bahwa hanya menggunakan kepastian hukum. Tujuan peradilan, proses peradilan itu hanya kepastian hukum saja, tidak. Tetapi kepastian hukum yang adil, kepastian hukum tetapi yang adil, lebih mengandung makna substantif, tidak sekedar kepastian hukum atau legal formal. Ya, legal formal tetapi lebih ke substantif, legal substantif, substantif certainty, ya, material certainty. Jadi keadilan yang lebih substantif, kepastian hukum yang lebih substantif. Jadi kalau kita itu misalnya pada kasus-kasus yang tadi saya ceritakan sedikit di awal, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan pada sesi diskusi tanya jawab atau tanggapan kepada hadirin peserta yang hadir pada siang hari ini, silahkan angkat tangan untuk 3 orang yang tidak menanggapi dan ditujukan kepada pemateri pertama atau kedua. Nama saya Serbu Rahman, saya dari UMS. Ada 2 pertanyaan dan 1 koreksi. Koreksi saya itu adalah tadi Al-Ustaz Muhammad Ihsan menyebutkan ada surat An-Najm, mestinya surat An-Najm. Ya. Masuk ke pertanyaan untuk Prof. Aidul, saya memang tidak mengikuti dari awal, tapi saya coba cari landscape-nya mengenai reformasi peradilan yang ada di Indonesia ini dengan membandingkan dengan yang di luar. Sebenarnya apakah yang di luar itu begitu sangat baiknya sehingga kita memang harus berkiblat kepada Anglo-Saxon, atau karena yang di kita sudah obsolete atau sudah rusak sehingga kita harus memang membuat sebuah reformasi yang sangat besar. Jadi jika dilihat dari kegentingannya seperti apa. Yang kedua juga bagi Prof. Aidul, menyambung dari pertanyaan yang barusan, peradilan kita itu selama ini kan sudah banyak pembagiannya. Ada sesuatu yang mungkin belum tersentuh, itu pengadilan desa. Nah, bagaimana sebenarnya kalau saat ini dihubungkan dengan peradilan desa itu? Kita melihat potensi desa ini sebagai kekuatan besar bagi civil society atau masyarakat madani, itu sedemikian besarnya. Dananya juga sekarang besar. Bahkan kepala desa ini ingin 27 tahun. Nah, ini menjadi problem juga bagi proses demokratisasi. Kemudian untuk Ustadz Muhammad Ihsan, dari konstruksi ayat-ayat tadi tentang keadilan, tentang perintah berlaku adil atau keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya secara filosofis apakah memungkinkan kita memahami konsep ketuhanan itu dasarnya dari Islam saja, sementara negara sudah melakukan netralisasi terhadap ketuhanan yang Maha Esa sejak pertama kali negara ini didirikan. Kedua, masih juga terkait dengan pertanyaan barusan, sebenarnya kalau dilihat dari proses moralitas yang kultur penegak hukumnya di negara kita, apa yang sangat menyumbang sedemikian besar kepada kerusakan moralitas penegak hukum kita,
Itu Ustaz. Mungkin itu saja. Ini saya memperlihatkan Global Index Rule of Law tahun 2022. Kemudian kita bisa lihat kemudian untuk constraint kita Indonesia nomor 33. Ini relatif lebih baik. Jadi dari 8 ini constraint and government powers itu hambatan-hambatan dalam pemerintahan itu kita relatif lebih baik. Tapi absence of corruption kita buruk sekali, nomor 94. Kemudian untuk open government Indonesia lebih baik, nomor 56. Fundamental rights kita relatif ya 8, nomor 87 dengan 0,5 di dengan skala 1 ya. Yang menarik adalah order security kita sebenarnya baik 0,07, jadi 0,71, jadi sama relatif baik. Tapi Indonesia ini kan aman-aman saja. Kemudian untuk regulatory enforcement yang pertama civil justice dan criminal justice. Civil justice itu perdata nomor 93 di dunia dari 107, 140 ya. Dan criminal justice nomor 88 di 140. Perbandingannya coba lihat kita China atau Egypt. Kita lihat Egypt. Absence corruption nomor 104. Open government terakhir lah, artinya tidak terbuka sama sekali. Close government ya. Fundamental rights hak asasi nomor 138 dan 120. Keamanan relatif lebih baik 112 meskipun dibandingkan Indonesia lebih baik Indonesia kita 0,7 dari 0,6. Jadi Egypt itu aman, gitu, tapi yang lain itu Indonesia juga sama ya. Regulatory enforcement nomor 131 dan 120. Nah ini civil justice-nya 127, criminal justice 108. Saya ingin bandingkan satu lagi China. China juga tidak terlalu baik kalau anda pertama overall ya. China itu di bawah Indonesia. China nomor 95, Indonesia nomor 9 berapa tadi? Kita lebih baik Indonesia. Kemudian constraint-nya China buruk sekali. Jadi kekuasaan pemerintah itu banyak hambatannya ya. Corruption juga korupsinya tinggi. China itu anak relatif bersih nomor 55, tapi open government itu rendah sekali nomor 106. Fundamental rights lebih rendah lagi, hak asasi lebih rendah nomor 137, di atas satu tingkat di atas Mesir ya. China satu tingkat di atas Mesir untuk urusan hak asasi manusia. Untuk keamanan tinggi sekali 0,8. Jadi China itu aman sekali, tapi tidak ada penegakan hak asasi manusia. Kemudian untuk civil justice pengadilan perdatanya 0,5, nah criminal justice 0,45. Artinya begini, kalau kita bicara tentang apakah luar itu lebih baik, relatif juga tergantung. Cuma kalau kita misalnya lihat criminal justice-nya gitu ya, memang yang paling baik kalau kita lihat semuanya itu adalah dari Eropa, tapi di situ ada Singapura sampai nomor 20 itu kebanyakan Eropa. Amerika tidak masuk di situ. Jadi bukan yang terbaik itu. Memang Eropa rata-rata baik. Di sini ada 2 negara untuk criminal justice yang baik. Tapi kalau untuk overall negara hukum bisa kita lihat paling atas Denmark, Norway, Finlandia, Swedia, Netherlands, Jerman,
semuanya Eropa. Ya. Ada nomor 16 Jepang, kemudian Singapura nomor 17, dan ada nomor 19 Korea, seperti Korea. Jadi secara umum sebenarnya Indonesia ada di tengah-tengah ya, untuk penegakan atau law, terutama untuk keamanan. Tapi intinya begitu saja ya. Jadi soal apakah dari luar itu lebih baik atau lebih buruk, saya kira relatif saja, tergantung dengan mana kita melakukan perbandingan. Tapi secara umum kita ada di tengah. Kita ada di tengah. Ada yang lebih buruk dari kita, termasuk Egypt. Dan Cina pun lebih buruk dalam beberapa hal dibanding kita. Korea Utara tidak ada di sini. Korea Utara. Ya. Memang ada yang paling buruk, misalnya seperti Afghanistan, gitu ya. Kemudian di mana di bawah ada. Afghanistan paling buruk. Nah, jadi tidak berarti kemudian kita harus mengatakan bahwa kita puas dengan apa yang ada, karena kecenderungannya memburuk, gitu ya. Kalau dibiarkan kecenderungan memburuk, dan itu akan berpengaruh terhadap banyak hal. Tadi kan disebutkan soal pembangunan, soal kepercayaan publik, soal kepercayaan investor dan seterusnya. Jadi bagaimana? Apakah kemudian kita harus meniru? Ya, tidak juga, atau mengambil yang lain dari negara lain, tidak juga. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya untuk pengadilan berarti criminal justice saja bisa. Ya. Indonesia 88 berarti kita kalah jauh dibandingkan Vietnam, kalah jauh dibandingkan Suriname. Ya, negara-negara kecil lebih baik daripada kita. Karena kita harus perbaikan. Kira itu. Seperti dulu ya. Ada dulu mas. Selanjutkan ya. Saya ingin membandingkan satu saja lagi dengan Korea ya. Jadi ada permintaan, tapi bukan Korea Utara. Korea Utara tidak muncul di dia agak sulit diperoleh dan tertutup kan. Korea Utara itu overall score-nya 0,73, jadi bagus sekali, bagus. Dan kalau kita lihat misalnya untuk constraint and government powers, dia 0,7, artinya pemerintahan itu tidak terlalu punya hambatan. Kemudian access corruption itu 0,6, termasuk tinggi, itu artinya bersih. Open government tinggi, fundamental rights, hak asasi juga tinggi. Public security ternyata hampir sama dengan kita. Kita 0,81, mereka 0,84. Regulatory enforcement, penegakan hukum, aturan itu 0,74. Kemudian civil justice ini pengadilan perdatanya 0,75 dan criminal justice 0,7. Nah, membandingkan dengan Korea saja kita sudah jauh. Yang kenapa perlu dengan Korea? Korea itu begini. Korea itu ada tulisan dari Budiman, Profesor Arif siapa yang di Salatiga tuh? Arif Budiman. Jadi ada tulisan buku tentang perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. Tahun 60 Korea Selatan itu lebih buruk daripada Indonesia. Lebih maju Korea Utara. Kemudian mengalami perang saudara, ya, perang Korea. Indonesia juga mengalami perang. Lalu mulai tahun 67 Korea mengalami proses pembangunan. Tapi di Korea itu kelebihannya sama dengan Singapura dan Malaysia, dia fokus di human investment. Jadi Singapura itu memulai pendidikan yang baik itu 67. Malaysia itu 80, kita tahun 93, Indonesia tahun 93. Dia tertinggal dari Singapura 20 tahun. Tertinggal dari Malaysia itu hampir 10-15 tahun. Dalam human investment, dalam pendidikan, education. Nah, Korea itu mulai hampir sama dengan Malaysia.
Indonesia terlambat melakukan human investment. Kemudian sistem politiknya sangat otoriter. Di bawah Pak Chung Hee itu otoriter sekali. Pernah ada satu kejadian mahasiswa 3.000 orang ditembak gitu ya. Ada filmnya itu. Jadi dikepung dalam satu kotak kemudian ditembak dari atas itu. Kemudian terjadi proses demokratisasi dan akhirnya Indonesia sebenarnya meniru Korea. Saya masih ingat ini cerita. Jadi waktu demonstrasi tahun 98 itu kan Indonesia kan belajarnya demonya dari Korea. Karena luar biasa Korea itu demonstrasinya. Ya. Dan berhasil. Jadi datang ke Korea, mahasiswa itu belajar demonstrasi untuk menjatuhkan Soeharto. Nah, tapi setelah itu Korea itu menariknya dengan sistem otoriter, dia berhasil maju. Kita decline. Setelah kita otoriter kemudian demokratisasi, Korea maju, kita decline. Nah, itu yang kemudian membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa sebabnya. Mungkin tadi nanti ada jawaban dari itu. Tapi yang sisi lain memang kompleksitas Indonesia itu lebih berat, lebih tinggi. Korea itu kan cuma satu bangsa, Korea saja. Indonesia ini kan ada suku saja ada berapa? 1.400 lebih. Jepang itu cuma satu suku bangsa. Mungkin di Arab juga sama, di Mesir cuma satu ya Arab gitu kan. Tapi Indonesia kan macam-macam. Ya. 1.400 suku bangsa, etnik, dan ada 700 bahasa di kita itu. Nah, kompleksitas seperti belum lagi luas wilayah dan archipelago, kepulauan. Mungkin sangat berpengaruh. Tapi lepas dari itu memang pendidikan kita terlambat. Korea tahun 70 sudah melakukan pendidikan dan kita baru tahun 93, resminya 93. Jadi kita terlambat hampir 20 tahun dari Korea. Nah, kita terlambat karena itu Indonesia tertinggal dari mana? Dari Singapura, dari Malaysia, dan dari Korea. Nah, kalau Cina ya lain lagi ceritanya. Ya. Tapi Cina juga penegakan hukum tidak baik. Satu-satunya yang baik dari Cina yaitu saja industri. Bukan keamanannya sama dengan Indonesia. Mesir juga sama. Mesir itu aman, tapi penegakan HAM buruk, gitu, peradilannya jelek, gitu kan. Indonesia juga sama. Nah, saya kira mungkin bisa kita belajar pada Korea atau Korea yang lebih dekat gitu, dengan sejarah ini. Kemudian soal kedua apa tadi? Pengadilan adat sebenarnya sudah ada. Jadi dulu sebenarnya tahun 50-an ada yang disebut dengan hakim perdamaian adat. Tapi kemudian karena prinsip unifikasi hukum dihilangkan. Bahkan pengadilan agama pun sempat mau dihilangkan. Saya masih ingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1948 atau 50-an. Pengadilan agama semua mau dihilangkan. Jadi pengadilan adat itu kan ada pengadilan swapraja. Nah, itu mau dihilangkan bersama pengadilan agama. Cuma yang Bung Karno itu dia berjasa menghidupkan pengadilan agama. Jadi Bung Karno itu mengembalikan Piagam Jakarta dan membuat membuat Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 yang memisahkan pengadilan agama dari pengadilan negeri. Lalu pengadilan agama ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang 14 tahun 70. Tahun 87 muncul Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang pengadilan agama. Itu jasanya Bung Karno dan Pak Harto. Kalau saya tidak yakin. Kalau bukan Bung Karno dan Pak Harto mungkin tidak ada di pengadilan agama. Saya di Turki bercerita tentang pengadilan agama di Indonesia. Selesai itu ada para akademisi Turki datang ke saya merhubungi saya. Tuan Edo, bagaimana cara menghidupkan pengadilan agama di Indonesia? Kami mau belajar. Karena itu seperti zaman khilafah. Saya tidak how about in Egypt and
religious course. Because what I know, Egypt is just Muslim country. Yeah, Muslim country. So it's like Saudi Arabia, but we have Christians around 20% in Egypt. Yeah, but religion, Islamic court in Egypt exists or? No, I think only just and with family only just we use Islamic. Only. But Bidana criminal law, I think it's like hub about Islamic hub from France. Yeah, like that. So it's like a France. Yes. A France system. Yeah. There's no specific. A little bit, from Islamic, Not specific. But this is only in criminal law. But about civil law, no, we use Islamic also. Okay. Yeah. Jadi benar gini sebenarnya. Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia itu punya mahkamah religious court. Dan itu jasa Bung Karno, bukan jasa siapa-siapa. Karena saya tahu persis dalam sejarahnya ini mau dihapuskan. Bung Karno kemudian menghidupkan kembali. Dan orang tidak banyak tahu soalnya. Saya kebetulan mengkaji soal ini. Jadi soal pengadaan adat, nah itu kemudian dihidupkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang pengadilan undang-undang desa. Hanya sayangnya dia tidak menjadi bagian dari sistem pengadilan nasional. Itu jadi dia terpisah. Nah sekarang sedang diupayakan agar pengadilan adat ini kemudian menjadi bagian dari sistem pengadilan nasional melalui mekanisme ADR itu, Alternative Dispute Resolution. Ya. Jadi modelnya seperti zaman Belanda. Kalau zaman Belanda itu hasil dari putusan pengadilan adat itu kemudian ditetapkan menjadi putusan pengadilan. Nah di beberapa tempat memang terpisah. Saya ambil misalnya yang saya pernah teliti di Toraja. Jadi pengadilan adat itu hakim perdamaian adat, ya, dia menyelesaikan sendiri. Tapi kalau tidak selesai diajukan ke pengadilan negeri. Tapi tidak menjadi satu bagian. Tapi ada. Nah, cuma sekarang aturan tentang hakim perdamaian adat itu tidak ada lagi. Ini harus dihidupkan sebenarnya. Ya. Kemudian kedua diintegrasikan. Nah di Pakistan ada yang disebut tribal court, tribal tribunal. Karena di Pakistan kan selain Muslim tak seperti mungkin seperti di mana di Egypt itu kan ada spesial etnik tertentu. Terutama di pegunungan itu mereka suku-suku etnik terpisah. Nah mereka ada pengadilan tribal. Jadi saya pernah dari negara mana bertanya, apa di Indonesia ada pengadilan adat? Agak susah saya menjawabnya. Lalu dia mengatakan di Pakistan ada tribal tribunal. Jadi pengadilan kesukuan. Nah, cuma di Pakistan itu kan ada pengadilan umum, ada mahkamah pengadilan agama, ya, syariah, dan ada pengadilan adat. Jadi bisa termasuk ini yang sedang diupayakan agar ada pengadilan adat masuk ke dalam. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 menyebut peradilan adat hanya di bawah diatur dengan perda. Nah, dia belum terintegrasi dengan pengadilan nasional. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Memang peradilan adat atau pengadilan suara praja dihapus ya tahun 50 Pak ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Darurat 51 tentang badan-badan peradilan yang di situ perintahnya itu kepada hakim ketika nanti ketemu pada delik-delik yang melanggar hukum yang hidup di hukum adat, maka diadili melalui pengadilan negeri tetapi memberlakukan hukum adat. Walaupun ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan penjaranya. Jadi kalau misalnya saja ada tindak pidana atau sebuah perbuatan yang dianggap jahat oleh masyarakat adat yang masih hidup, dicari bandingannya dalam KUHP atau dalam undang-undang tertulis tidak ada, maka penyidik, jaksa, hakim itu dia bisa mengadili orang itu dengan hukum adat.
walaupun pidananya tidak bisa lama, ya. Penjaranya paling lama 3 bulan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51. Nah, tetapi dalam praktek memang jarang ya, karena memang apalagi di Jawa yang dikatakan hukum adat yang mana itu sudah sampai tergerus gitu ya. Tapi mungkin di Bali, di Sulawesi, di Maluku itu ada yang memang adatnya masih hidup. Sebenarnya boleh. Nah ini masalah, misalnya begini, undang-undang itu kan mengatur badan-badan peradilan. Jaksa, polisi karena merasa bahwa dia itu bukan badan peradilan, seringkali merasa tidak terikat pada aturan ini. Undang-undang ini memerintahkan hakim kalau mengadili orang-orang yang melakukan tindak pidana adat itu bisa menghukum penjara 3 bulan. Tapi kan hakim tidak bisa langsung mengadili orang yang melanggar tanpa kemudian dia sudah disidik dulu oleh polisi, masuk ke kejaksaan, baru ke pengadilan. Hakim baru bisa mengadili. Nah ini ketika itu diatur di undang-undang yang atur tentang badan peradilan, ya tentang pengadilan saja, ini merasa polisi jaksa itu merasa tidak terlalu terikat. Nah dengan Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP baru, di situ nanti akan ada, memang asas legalitasnya itu nanti akan didampingi dengan asas yang memberlakukan hukum yang hidup, hukum adat. Tapi jangan dibayangkan KUHP berlaku yang memberlakukan hukum yang hidup itu nanti akan muncul pengadilan adat. Tidak. Pengadilannya tetap pengadilan negeri, sistem peradilannya tetap mulai dari penyidik, jaksa, ke pengadilan negeri. Tetapi yang dilanggar itu harus hukum adat. Jadi nanti di daerah-daerah yang hukum adatnya masih kuat di masa depan setelah Undang-Undang Nomor 1 2023 itu nanti orang bisa dihukum karena melanggar hukum adat. Karena dalam KUHP ini yang taat pastinya tidak hanya hakim, mestinya boleh polisi, jaksa, nanti ke hakim. Nanti akan kita lihat lah. Walaupun yang kemudian diperdebatkan yang dimaksud hukum adat itu yang seperti apa, gitu ya. Kemarin saya sempat mempelajari untuk disertasi saya ada namanya hukum adat tolaki di daerah mana itu, di Sulawesi atau mana itu. Jadi hukum adat yang kemudian sudah dirangkum, disahkan dalam tanda petik oleh perda. Hukum adat tolaki. Jadi tidak benar-benar hukum adat yang hanya asal masyarakat dia menghidupkan sesuatu kebiasaan kemudian berlaku itu saja, tidak juga gitu ternyata. Ya nanti akan ada. Mungkin dalam praktek tidak akan mudah juga akhirnya gitu ya. Baik, untuk pertanyaan kepada saya ini dari Mas Saiful gitu. Apakah bisa sih ya menjadikan hukum Islam itu sebagai main perspektif gitu ya terkait dengan sistem peradilan khususnya terkait dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya idealnya itu artinya semua agama yang dianut oleh bangsa Indonesia mestinya kemudian diakomodasi di situ. Artinya keadilan seperti apa? Tapi jujur karena saya itu tidak paham. Ya, bagaimana syariat Nasrani, syariat Hindu, syariat apa gitu ya? Bagaimana mereka memiliki konsep tentang keadilan? Ya, syariat tentang keadilan saya tidak sempat belajar itu. Ya, tidak tahu nanti di masa depan barangkali kalau kemudian untuk studi perbandingan gitu ya. Kalau di Islam seperti ini, bagaimana konsep keadilan dalam agama Kristen, dalam agama Buddha, gitu ya, Hindu dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam Islam saya meyakini gitu ya, apalagi kita itu mayoritas beragama Islam. Kalau hitung-hitungan, walaupun kita tidak mau hitung-hitungan politik ya, hitung-hitungan artinya saja. Kalau konsep ini kemudian dibawa ke DPR gitu ya. Mestinya kalau hitung-hitungan kuantitas mestinya bisa goal gitu ya secara formal. Tapi ini kan tidak dijadikan formal. Hanya kesadaran ini ada. Ya. Kita percaya bahwa yang membentuk undang-undang dasar, yang membentuk undang-undang termasuk undang-undang kekuasaan kehakiman yang memasukkan ya bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu ya dalam perspektif mayoritas dari anggota DPR yang membuat itu menyetujui ini perspektifnya perspektif Islam juga gitu. Bahwa kemudian mungkin dalam tanda petik ya ada anggota-anggota DPR dari fraksi-fraksi yang mungkin tidak setuju dengan ini,
Tapi kan keputusan DPR kalau kemudian dia mengatakan menyetujui itu artinya mayoritas kemudian setuju. Walaupun proses politik tidak sesederhana itu gitu ya. Ada kalanya dalam banyak kasus hasil-hasil politik itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Nyatanya ada gitu ya. Ya karena yang memperjuangkan mereka ketika itu dia tidak berjuang betul-betul sesuai dengan aspirasi Islam. Kalau berjuang harusnya menang lah. Katakanlah misalnya hitungan kursi gitu ya. Di DPR yang Muslim itu kan tetap mayoritas. Kalau hitungan itu ya, hitungan kursi, hitungan titik gitu. Tapi persoalannya kan kalau sudah masuk ke partai, di situ ada negosiasi yang sama dengan ketika lahirnya Indonesia Pancasila Pak ya. Kalau Indonesia dulu kepingin menang-menangan gitu ya, jadi negara Islam seperti konsep Piagam Jakarta bisa gitu. Ya, karena mayoritas yang di BPUPKI, PPKI juga mayoritasnya Muslim. Tapi ketika kemudian ada Mr. Maramis mengatakan kalau kira-kira mau seperti Piagam Jakarta, kami mau memerdekakan sendiri saja, bisa. Nah, perjuangan besar yang pengorbanan besar kaum muslimin pada saat itu merelakan oke lah, yang penting kemudian jadi persatuan, semua bisa menerima gitu ya. Yang kalau dulu pernah Pak Idul itu menjelaskan bagaimana sih negosiasi antara Singotimejo dengan Soekarno sampai kemudian terumuskan bunyi Pancasila bahwa ditegaskan oleh Soekarno, apakah betul bahwa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid? Soekarno mengatakan ya di depan Singotimejo. Tapi nggak tahu ya kalau kemudian pas itu kemudian Soekarno berhadapan dengan Maramis dan lain sebagainya, ya memahami ketuhanan yang bisa terjadi pada perspektif dipahami orang lain yang berbeda. Saya kira itu. Jadi kita sebagai Muslim gitu ya, mungkin ada keinginan bagaimana nilai-nilai Islam itu juga masuk dalam semua sendi kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan ya. Alangkah baiknya orang berjuang menurut jalur yang kita miliki sendiri, kita yakini gitu ya. Loh, kalau mereka ya biar berjuang, memperjuangkan apa yang mereka yakini gitu ya, ya biarin saja. Tapi kalau menurut Islam saya kira itu seperti itu. Kalau kemudian nilai-nilai ini memahami ketuhanan yang Maha Esa seperti spirit Islam dalam memahami nilai-nilai keadilan dalam Al-Quran gitu. Kalau semua hakim, semua aparat penegak hukum begitu ya, memahami punya konsep yang sama, mayoritas dari mereka masih Islam sekarang. Artinya warna yang mereka akan ambil, warna yang mereka akan tampilkan juga akan seperti itu, gitu ya. Walaupun mungkin secara lahiriah mungkin tidak akan mengklaim bahwa ini nilai Islam, gitu. Tapi dalam praktek-prakteknya mereka nanti sudah akan memperjuangkan atau bersendikan nilai-nilai. Kalau kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih Pak yang sebenarnya paling berkontribusi merusak aparat penegak hukum, khususnya hakim yang kemudian tadi banyak mafia peradilan, banyak korupsi? Ada pernah yang mengatakan mereka korupsi itu karena gajinya kecil, sehingga KY mengusulkan gaji besar. Tetapi kemudian banyak juga ditentang, katanya orang itu walaupun dia sudah punya satu jurang berisi emas dan permata, orang itu tidak akan puas, dia akan mencari jurang-jurang emas yang lain. Artinya kalau hanya sekedar alasannya bahwa penghasilannya, gajinya kurang, kemudian dianggap menjadi satu-satunya cara untuk menanggulangi korupsi, itu juga tidak akan berhasil. Karena sifat orang itu akan seperti itu, dia akan sekaya pun, gaji besar pun, dia akan cari yang lain, akan terus mencari. Nah, yang bisa mengendalikan saya kira moralitas. Ya. Jadi sistem religi, moralitas itulah yang barangkali bisa mengendalikan. Saya selama ini masih setuju pada satu prinsip yang mengatakan seburuk-buruk apapun aturan, seburuk-buruk apapun sistem, ketika dipegang oleh aparatur yang berintegritas, yang jujur, yang adil gitu ya, maka sistem yang buruk itu masih bisa diharapkan menghasilkan hasil yang baik daripada
mungkin secara substansi undang-undangnya baik, sistemnya baik gitu, tetapi kalau pemegangnya, eksekutornya, pelaksananya itu orang-orang yang tidak berkualitas, yang tidak berintegritas, maka kita tidak bisa berharap, ya, tidak berharap hasil yang baik. Karena manusia itu, orang itu punya, kalau dalam hukum kita diskresi barangkali ya, kalau nyimpang-nyimpang sedikit demi kebaikan itu masih mungkin. Tetapi kalau sistemnya kurang, aturannya kurang, sistemnya kurang baik, tapi kalau orangnya baik, dia akan bisa mensiasati sistem atau aturan yang kurang itu untuk menghasilkan hasil yang baik. Tapi sebaik apapun sistemnya, aturannya, kalau moralitas orangnya, ya, integritasnya orangnya rendah, ya selalu saja akan diakali gitu, dicari-cari sistemnya. Walaupun tadi dikatakan Prof. Kaido barangkali, saya tidak tahu Pak, yang jujur-jujur di luar negeri yang korupsinya rendah itu sistemnya yang baik atau memang moralitas mereka baik, saya tidak tahu. Tapi nanti barangkali bisa tetapi membangun sistem, termasuk sistem pengawasan, sistem pelaporan, ya, sistem monitoring itu dilakukan, itu ya paling tidak secara sistem akan mengurangi. Tapi tetap kata kuncinya saya kira di orang itu, ya, di moralitas. Segera cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Apa ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu dari keempat pertanyaan tadi? Oke Mas, langsung aja ya. Kedengaran sedikit ramai itu kan tentang adat ya. Hukum adat cuma 2 SKS bro. Jadi kalau seandainya kita ingin melakukan pembaharuan hukum seperti hukum adat, memang harus ditambah. Kalau ada prodi hukum adat di S2 mungkin itu akan lebih baik lagi. Saya kira begitu bro. Karena bagaimanapun juga ketika tadi saya akhirnya dari Ustaz Muhammad Iksan tahu bahwa sebenarnya walaupun sebuah praja dihapus, tetapi kemudian ada beban kepada hakim untuk mengadili dengan hukum adat. Nah, sementara kan itu tidak begitu bisa dijalankan karena memang hasil dari proses akuisisi negara terhadap hukum adat kemudian tidak ditindaklanjuti dalam sebuah proses pendidikan hukum yang tepat juga, sehingga akhirnya proses itu jadinya munculnya ya hukum liberal yang kemudian karena itu yang diajarkan di mana itu di Skopje dan kemudian di Yogyakarta dan hampir di Solo gitu kan. Nah itu yang kemudian lebih banyak diajarkan. Itu tidak integral dengan hukum yang coba kita inginkan. Baru tahun 9 reformasi ya. Reformasi kemudian muncullah istilah peradilan adat, hukum adat sebagai identitas hukum nasional dan sebagainya. Tetapi itu semua sepertinya harus terkait dengan formalisasi dari hukum nasional kita, hukum positif. Mungkin itu Prof, ini sekedar usulan saja, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Di UI itu ada mata kuliah pilihan hukum tata negara adat. Saya termasuk yang sudah 2 kali memberikan kuliah umum karena riset saya banyak adat. Tapi memang ke depan memang harus dibuat. Jadi begini, yang bisa terobosannya itu bisa dilakukan dengan pengadilan khusus. Di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 itu dimungkinkan dibentuk pengadilan khusus. Pengadilan khususnya bebas. Jadi misalnya di pengadilan negeri itu ada pengadilan perdata, pengadilan niaga, ada pengadilan HAM, ada pengadilan anak, pengadilan pelayanan, perikanan, pengadilan apa lagi ya? Niaga ya kan? Lalu pengadilan kalau PHI ya, PHI hubungan industrial. Nah sementara di PT UN itu ada pengadilan pajak. Khusus agama ada mahkamah syariah di Aceh, itu pengadilan khusus juga. Jadi kalau misalnya ya, anggota DPR mau, itu ada pengadilan khusus adat di bawah pengadilan negeri. Dia menangani perdata,
Bisa, pidana bisa. Kalau pengadilan, nah kalau misalnya di Aceh itu kan Mahkamah Syariah menangani pidana dan perdata. Dia masuknya pengadilan khusus. Jadi bisa saja sebenarnya ya, untuk membentuk pengadilan adat. Jadi dimungkinkan karena pengadilan adat itu pengadilan khusus itu terbuka untuk perkembangan hukum di Indonesia. Nah, cuma selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, itu pembentukan pengadilan adat itu harus berdasarkan perda. Nah, terobosannya tadi itu bisa dengan pengadilan khusus sebenarnya. Soal misalnya di pengadilan di universitas ada ya begini, kalau saya melihat kalau dia menjadi hakim ya atau menjadi advokat gitu, itu kan pada dasarnya dia tidak boleh menolak perkara ya, jus curia novit gitu, semua tidak boleh menolak perkara dengan alasan saya tidak tahu. Jadi walaupun tidak belajar, dia harus belajar mau tidak mau. Dan banyak kan yang tidak semua bisa diajarkan cuma mungkin kalau di beberapa universitas terutama yang kuat adatnya itu memang ada konsentrasi hukum adat khusus. Nah di UMS kan belum ada, hukum internasionalnya belum ada, apalagi hukum adat. Ini soal ketersediaan sumber daya dan kebutuhan. Dan selain itu memang kalau di Jawa memang nggak susah, karena adatnya sudah berbeda dengan di luar Jawa. Kalau Jawa masih kuat, di Minang masih kuat. Makanya di Minang itu kan kembali ke Nagari, di Bali kembali ke Banjar, di Toraja kembali ke Lembang. Namanya Lembang bisa, kalau yang desa itu namanya Lembang. Jadi mereka kembali ke masing-masing ya, karena biasanya di luar Jawa ini yang relatif masih kuat ada. Kalau di Jawa malah sudah agak kabur ada demikian. Pak, satu lagi Pak, ada pertanyaan soal apakah moral atau begini. Jadi begini, di dunia ini dikenal ada dua macam sistem moral yang membentuk masyarakat. Ada moralitas yang berdasarkan rasa malu dan ada moralitas yang berdasarkan rasa dosa. Agama-agama semit misalnya Islam, Yahudi, Kristen itu rasa dosa, perasaan berdosa. Dia bersambung dengan dosa itu berdasarkan perintah, berdasarkan aturan dari Tuhan. Tapi seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, lalu Shinto itu rasa malu. Sehingga misalnya kalau kita bicara orang Jepang itu tiap hari minum sake, bagi kita dosa. Berzina, bahkan industri kedua terbesar di Jepang itu pornografi. Gitu. Tapi mereka jujur. Mereka tuh jujur karena apa? Karena malu sama orang lain untuk berbohong, untuk ngambil itu malu. Nah jadi mereka kalau misalnya di Jepang itu ada seorang mantan presiden Jepang atau yang agamanya non semit ya. Misalnya di Korea ada mantan presiden yang baru ditetapkan, bukan ditetapkan, dituduh korupsi, dia bunuh diri karena malu. Saya sudah jadi presiden kok kemudian dipermalukan, bunuh diri. Kalau di kita kan bisa bertobat. Nah problemnya adalah ya kalau sistem apa biasanya same society, masyarakat terbentuk rasa malu itu dia langsung dia membentuk sistem masyarakat. Tapi kalau same society itu cenderung menjadi seperti dalam agama Kristen misalnya, dia menjadi kerahiban, dia karena terpisah dari masyarakat. Jadi problem terbesar adalah transformasi rasa dosa menjadi rasa bersalah di masyarakat. Bagaimana misalnya dia taat sholat, puasa dan seterusnya, tapi ketika naik sepeda motor nggak mau pakai helm, gitu. Nah itu kan problem tersendiri sebenarnya. Bagaimana mentransformasikan moralitas agama menjadi moralitas publik. Dan ini di Eropa itu sudah sampai pada tingkat sekularisasi. Jadi Voltaire mengatakan sudahlah Anda jangan berpikir
bahwa kita berbuat baik itu karena ingin masuk neraka atau takut surga. Jangan berpikir seperti itu. Sudah, Anda berbuat baik karena secara kategori, secara rasio itu baik. Anda berbuat buruk karena secara kategori itu buruk. Lupakan Tuhan, gitu kan? Nah, itu yang kemudian membuat etika Barat itu menjadi sekuler. Karena kalau dikaitkan dengan Tuhan terus itu bermasalah. Nah, tapi kalau Anda lihat saya lihat di Malaysia agak lain juga itu. Bagaimana pemahaman takut dengan Tuhan kemudian bisa ditransformasikan menjadi kepatuhan hukum. Kan kita masalahnya itu. Kurang apa kita solehnya? Udah pakai sorban segala macam. Tapi kemudian jangan pelecehan seksual lah. Ke jalan raya nggak mau itu buka sorban, kopehnya tetap dipasang, nggak mau pakai helm. Jadi dia belum berpikir bahwa pakai helm itu bagian dari ibadah. Nah, itu problemnya. Ada kan konsep malu ada itu ya. Iya, tapi tidak sekuat dalam konteks ini. Nah, apalagi kalau kita berbuat dosa cukuplah dengan bahasa istighfar. Jadi agak keliru gitu. Maksudnya sebenarnya kalau dalam Islam kan mulai dari rasa takut ya, rasa malu dan rasa cinta itu. Jadi ini yang nampaknya di kita belum. Kalau di dalam peradaban filsafat Barat itu sudah berkembang karena mereka mengikuti sistem Kristen, kemudian bagaimana etika Kristen ini lalu ditransformasikan menjadi etika sosial yang dalam istilah Hegel itu menjadi apa istilahnya, ada istilah etika tapi kurang lebih menjadi moralitas sosial. Nah, moralitas sosial ini yang disekulerkan, kalau di Barat disekulerkan. Nah, di kita tuh belum menemukan formatnya seperti apa. Tapi saya berhasil menemukan meskipun sebelum di Malaysia misalnya, kalau ada botol dibuang saya tanya, kok bisa ada botol? Malaysia biasanya bersih. Nah, itu pasti bukan orang Malaysia, karena botolnya vodka. Orang Malaysia mana ada minum vodka? Jadi mereka berhasil. Nah, problem itu yang belum muncul, yang ini. Ya, dan itu saya kira di beberapa negara Muslim sudah berhasil. Ya, monggo lah, ini yang ahli etika sudah menekuni. Terima kasih. Mahasiswa, maka berkat acara ini saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat pemimpin acara. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.